Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat datang di A Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Nah, selanjutnya adalah mungkin teman-teman juga masih penasaran, terus piye caranya? Teknik menentukan niche di YouTube itu gimana sih? Cara memilih niche yang tepat di dalam YouTube itu yang pertama adalah kamu harus kenali minat dan passionmu. Minat dan bakatmu. Saya akan sedikit kasih tipsnya dan triknya gimana sih cara ngelatih kita bisa menemukan passion, bakat besarmu. Ini kadangkala teman-teman ini bahkan menjadi problem utama di Indonesia ini. Di negara ini, di Indonesia ini problem utamanya adalah banyak sekali yang ketika sudah lulus kuliah atau lulus SMA, ya kan, atau lulus sekolah tadi, lalu bingung gue cita-cita gue apa ya, apalagi ada yang sudah sarjana, terus mau kerja aja bingung, karena dia nggak menemukan passion di awal. Kalau minat, pasti teman-teman sudah tahu lah minatnya di mana. Tapi yang paling susah kadang adalah menemukan passion. Kadangkala gini, antara passion dengan pekerjaan itu beda. Contohnya banyak kok di antara teman-teman di sini pasti ada yang kerja di bidang apa, misalnya retail, tapi ternyata passionnya adalah main bulu tangkis, olahraga. Terus ada yang dia kerja menjadi IT. Terus passionnya dia itu traveling gitu loh, kemana-mana gitu, jalan-jalan gitu kan. Ada yang dia kerjanya di bidang cook misalnya, jadi cook. Kadang-kala dia tidak 100% passionnya di cook. Kadang dia misalnya hobinya adalah fashion. Nah, berarti passion ini bisa mendekati, bisa bersinggungan dengan hobi dong. Iya, sedikit banyaknya bisa. Karena biasanya passion ini dipengaruhi oleh gaya hidup, oleh lingkungan, oleh bakat besar dirinya. Makanya cara menentukannya biasanya yaitu kita membuat tabel. Misalnya kita bikin tabel 2 kolom ya, antara kolom pertama minat, kolom kedua itu adalah passion atau keahlian. Misalnya di minat itu kita tulis masak, traveling, fashion, teknologi, seni, misalnya begitu. Lalu memasak ini di sebelah kirinya, di keahliannya atau di passionnya kamu tulis memasak masakan tradisional. Misalnya kamu traveling di kolom passionnya itu kamu isi tips traveling hemat ke luar negeri misalnya. Kemudian kolom yang sejajar dengan fashion, di sana kamu misalnya isi tip harian fashionable kerja. Teknologi kamu bisa isi tentang tutorial membetulkan handphone, tutorial service handphone, itu teknologi. Lalu di kolom seni kamu sejajarkan di sana tulis misalnya adalah tutorial cara mengambil foto. Ya, foto kan seni. Atau tutorial cara menggambar. Nah, itu sesuatu yang sebetulnya spesifik. Jadi kolom-kolom ini kamu bisa buat dengan, tidak harus dengan kolom sih, ini hanya panduan saja. Mungkin bisa teman-teman ikutin gitu, kalau enggak ya nggak masalah. Nah, setelah itu nanti kamu bisa tahu, oh ternyata minat gue di sini, terus passion gue di sini, bakat besar gue di sini. Sekali lagi, minat ini semua orang punya minat, tapi yang sulit sekali adalah menentukan passion. Lalu langkah yang kedua, teknik yang kedua adalah sebelum kamu menentukan niche, kamu harus melakukan riset untuk melihat kompetitor. Jadi ada cara untuk mengetahui riset pasar dan kompetitor itu, kamu bisa menggunakan namanya YouTube Riset. Nah, di YouTube Riset itu caranya sangat mudah. Kamu tinggal klik di YouTube Riset, ya kan? Nanti di situ akan kelihatan niche-niche yang muncul di tren hari ini, atau niche-niche yang sangat diminati di YouTube. Itu bisa menjadikan kamu melihat pasar dan kompetitornya. Di sini kenapa kamu harus melakukan riset pasar dan kompetitor? Tujuannya apa sih? Supaya kamu tahu bahwa teman-teman kalau bikin konten melakukan ini, jadi tahu oh iya ini ternyata banyak yang bikin nih. Makanya tadi bisa menggunakan riset YouTube.
Riset YouTube tinggal klik, atau misalnya tadi kamu mau bikin konten tentang memasak, klik aja memasak ini isinya apa aja, memasak. Ketika kamu ketik memasak, itu pasti udah nongol tuh apa aja yang, nah itu namanya riset. Tinggal diklik, kamu lihat tuh subscribernya, viewernya tuh, nah di situ ketahuan niche-nya. Yang kedua, kamu bisa lakukan alat bantu dengan menggunakan Google Trend. Ini sangat lebih mudah sekali. Kamu tinggal buka Google Trends, kamu ketik memasak, traveling, udah, nanti bisa melakukan perbandingan. Nah, di kolom yang search-nya, kamu lebih spesifikin ke YouTube, jangan ke web search ya, atau Google search, tapi ke YouTube search tadi, itu ada pilihannya, tinggal pilih. Nanti kamu bisa melakukan perbandingan di sana. Kalau di Google Trends, misalnya memasak sama traveling sama teknologi, itu tinggal dipilih. Misalnya traveling kamu traveling hemat ke kota, traveling hemat ke desa, itu dibandingin. Nah, pilih yang tertinggi. Selanjutnya kamu juga lakukan analisis kompetitor, analisa kompetisinya gimana nih. Kalau kamu bikin kanal niche-nya itu kira-kira ada yang nonton nggak, kompetisinya besar nggak. Nah, kalau misalnya kompetisinya besar itu berat sekali ya. Saya pribadi sampai detik ini meskipun ngebangun YouTube tetap aja masih belajar. Dan saya terus masih belajar sampai detik ini. Dan ini apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya, pengetahuan saya selama ini. Teknik yang berikutnya, teknik untuk bisa menentukan niche dengan tepat. Yang ketiga adalah lihat peluang dan evaluasi potensi monetisasi. Jadi gini, kan tadi saya bilang bahwa tujuan nge-YouTube itu adalah cari cuan. Jangan cari terkenal, jangan berbagi dulu, atau sekedar iseng. Kalau yang sekedar iseng, buang jauh-jauh dah, nggak perlu lagi, itu jangan diteruskan, karena buang-buang waktu. Orang iseng doang ya buang-buang waktu gitu loh. Kecuali kalau kamu sudah punya banyak modal, capitalnya banyak, itu monggo-monggo saja, silakan saja. Tapi kalau misalnya kamu bukan siapa-siapa yang ngebangun YouTube ini, ya kamu harus serius cari cuan, supaya nanti kamu tetap semangat terus, dan ada efek kamu bisa terkenal, ada efek kamu bisa berbagi, syukur-syukur berbagi uang juga gitu. Di sana kamu lihat peluangnya. Kira-kira kalau misalnya kamu bikin konten dengan niche tertentu, misalnya niche-nya adalah niche traveling. Oh iya, catatannya adalah ketika kamu melihat ini, yang sekali lagi, kalau milih niche itu niche yang peluangnya besar-besar. Ada beberapa niche yang menurut saya niche itu peluangnya atau ceruknya kecil. Jadi kesempatannya gini, kalau kamu menentukan peluang dan evaluasi potensi monetisasi, triknya adalah yang harus kamu lakukan, kamu pilih niche, yang niche-nya ini banyak peminatnya, atau ceruknya besar, sekali lagi, peluangnya besar. Ada beberapa niche yang dia ceruknya kecil. Nanti mungkin di video selanjutnya akan saya bahas tentang niche-niche yang memang spesifiknya berhubungan dengan monetisasi. Jadi dapat berapa sih per jamnya dibayar gitu, itu nanti akan saya bahas. Tapi yang paling penting adalah kamu tentukan. Misalnya gini, ada beberapa niche yang kecil. Jadi di YouTube itu kita tidak bisa yang namanya idealis. Beneran nggak bisa yang namanya gue seorang filmmaker keren, gue seorang seniman keren, gue seorang ahli apa keren, nggak bisa. Kamu harus bisa ngikutin peluang niche yang diminati di YouTube itu. Makanya misalnya ada beberapa bidang-bidang, misalnya seni murni, misalnya melukis, menggambar. Beda sama seni musik. Kalau seni musik peluangnya besar. Seni itu peluangnya kecil, niche-nya kecil. Tujuan kamu melihat peluang dan evaluasi potensi monetisasi adalah supaya kamu ketika bikin kanal atau kamu memilih niche itu, kamu punya peluang juga. Misalnya gini, pada saat kamu misalnya bikin konten niche-nya tentang
traveling tadi misalnya. Traveling ini kan bisa menggunakan banyak produk, ya kan? Ada beberapa yang sekarang ini, misalnya kamu motovlog lah ya. Motovlog kan itu bisa dapat sponsorship, dapat afiliasi, atau ada perusahaan apa yang nyeponsorin kamu. Nah, itu yang paling penting. Jadi, kalau yang monetisasi dari YouTube itu sudah pasti ya. Kalau sudah mencapai 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber ya otomatis monetisasi. Apalagi sekarang ada short video, menunjang sekali. Yang keempat ini, kalau 3 step tadi yang awal kamu sudah lakukan, yang pertama adalah minat dan passionmu, yang kedua adalah peluang pasarnya, yang ketiga adalah melihat potensi dan evaluasi monetisasinya, lalu yang keempat ini adalah pilih niche-mu dengan benar dan fokus. Nah, yang keempat ini menentukan sekali. Kalau kamu di awal sudah salah, kesananya salah terus. Kalau dari awal sudah salah, biasanya nggak semangat. Makanya di kanal ini, saya mencoba membantu teman-teman untuk bisa menjadi seorang YouTuber yang sukses dunia akhirat. Amin. Iya, diaminin aja lah ya. Nah, ini yang paling susah sebetulnya yang keempat ini. Kalau sudah memilih niche, yakin bahwa ini akan menjadi peluang besar kamu, maka kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih dari ini, yang kamu impikan. Nah, fokus niche, udah tadi ada hubungannya di awal. Terus yang kedua, fokus untuk jadwal penguploadan atau konsisten dengan konten yang kamu buat, termasuk konsisten produksinya. Sebetulnya paling pokok adalah konsisten penguploadannya, jadwal uploadnya. Karena kalau sudah kita punya jadwal upload, maka biasanya dengan sendirinya kita akan mengikuti jadwal-jadwal yang lain. Misalnya jadwal risetnya. Jadwal riset itu maksudnya jadwal riset kreativitas ya, riset yang kreatif, hal-hal yang kreatif, ya kan, kreativitas kamu. Kemudian jadwal penulisan naskahnya, jadwal syutingnya, jadwal editingnya, lalu jadwal pengeditannya. Nah, itu yang paling pokok. Kira-kira seperti itu yang mungkin bisa saya bagas. Jadi, gimana? Agak jelimet ya? Oh enggak sih, kalau dilakukan dengan senang, dengan sungguh-sungguh, pasti berhasil kok. Pertanyaan berikutnya adalah, setelah kita membahas bagaimana menentukan niche yang baik dan benar, lalu pasti kamu penasaran, gimana caranya membuat konten yang berkualitas. Tentu video ini akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa, kalau kamu suka dengan video ini, beri like, komen, subscribe. Dan kalau ada masukan atau pertanyaan, kamu bisa isi kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan, tips-tips yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Salam A Vlog.